Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Bioezone, pada video ini kita akan bahas mengenai salah satu organ pada tumbuhan yang memiliki peran sebagai penegak tubuh tumbuhan serta sebagai penghubung antara akar dan daun. Nah, dari ciri-ciri itu tentu kita dapat menyimpulkan bahwa organ yang kita maksud ini adalah organ batang. Nah, organ batang dalam istilah Latin dikenal juga dengan istilah caulis. Nah, di sini disebutkan batang merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan serta menghubungkan bagian akar dan daun. Nah, di luar dari itu ternyata batang juga masih memiliki fungsi-fungsi yang lain. Nah, sebelum masuk ke fungsi, kita masuk ke sifat dari batang. Kenapa kita wajib mengetahui sifat dari batang? Karena untuk batang dan akar itu memiliki karakter yang mirip, sehingga kadang kita tidak bisa membedakan antara akar dan juga batang. Kenapa demikian? Karena ada akar yang posisinya itu berada di luar dari dalam tanah, atau dia muncul ke permukaan tanah, kemudian sifatnya keras seperti batang, tapi ketika kita sudah mempelajari ini, kita paham bahwa sebenarnya itu adalah akar, bukan batang. Dan sebaliknya, ada juga batang yang tertanam di dalam tanah. Sehingga dengan mempelajari ini, kita mengetahui bahwa walaupun dia berada di dalam tanah, ternyata itu adalah batang. Walaupun batangnya itu berada di dalam tanah. Karena sifat dari batang biasanya itu berada di atas permukaan tanah. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, itu ada batang yang berada di dalam tanah. Nah, dengan mempelajari sifat-sifat batang, kita secara yakin dapat membedakan antara akar dan batang ketika menemukan kasus-kasus seperti yang kita bahas tadi. Nah, adapun sifat dari batang, yang pertama umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain. Dan umumnya actinomorph. Nah, maksud dari actinomorph ini adalah memiliki simetri yang beraturan atau simetri banyak. Jadi ketika dipotong di tengah, diambil dari sudut manapun, itu akan menjadi setangkup atau menjadi sama besar. Jadi diambil dari kanan, dari kiri, dari samping, itu nantinya akan menjadi setangkup asal melewati garis tengah atau melewati titik tengah. Nah, di sini bentuknya adalah panjang bulat seperti silinder, seperti pada bambu, kemudian mangga, jambu, dan lain-lain. Dan ada juga bentuk lain. Nah, untuk bentuk lain, kita akan bahas di video selanjutnya karena ada bentuk segitiga, ada bentuk segi empat, kemudian ada juga yang bentuknya pipih. Oke, kalau penasaran nanti kita bisa mengunjungi video lain berkaitan dengan bentuk-bentuk daripada batang. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, ini terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi buku, dan pada buku inilah terdapat adanya daun. Nah, ini yang menjadi bagian pokok daripada batang, sifatnya adalah adanya ruas yang dibatasi oleh buku-buku. Nah, buku-buku ini adalah tempat keluarnya daun. Jadi daun itu tidak akan keluar dari tempat lain, melainkan dari buku-buku pada batang. Nah, ketika kalian menemukan daun yang berada muncul dari atas permukaan tanah langsung nampak dari akar, berarti tempat munculnya daun itu adalah batang, bukan akar. Cuman nampaknya saja seperti pada akar. Itu contoh pada batang yang tidak pada tumbuhan yang nampak seperti tidak berbatang. Kita juga akan bahas itu di video yang lain. Jadi sifat batang yang kedua ini pasti adanya buku, adanya ruas dan juga adanya buku. Nah, untuk ruas dan buku ini ada yang nampak jelas, ada juga yang semu atau tidak jelas buku-bukunya. Tapi kita yakin bahwa di sini ada ruas dan juga ada buku. Di mana tempatnya munculnya daun adalah pada buku. Buku yang jelas contohnya pada bambu, kemudian pada padi. Sedangkan untuk yang lain itu banyak yang tidak nampak jelas posisi dari buku dan ruas. Tapi kita dapat bedakan itu ketika muncul daun berarti itu adalah buku dari batang. Kemudian sifat dari batangnya selanjutnya adalah tumbuh ke atas
atau bersifat fototrop atau heliotrop. Jadi pertumbuhan dari batang itu sifatnya adalah fototrop atau heliotrop. Artinya, pertumbuhan dari batang itu akan tumbuh ke atas mengikuti arah sumber cahaya atau mengikuti arah dari matahari. Kemudian yang selanjutnya, ujungnya selalu bertambah panjang. Nah, ujung selalu bertambah panjang, ini adalah pada ujung batang akan terjadi proses pembelahan pada anatomi tumbuhan. Di ujung batang itu terdapat adanya meristem apikal pucuk, sehingga pada bagian ujung itu akan terus bertambah panjang. Tapi jangan khawatir, walaupun batang itu melakukan pertumbuhan secara terus-menerus, itu juga akan diimbangi dengan perpanjangan yang terjadi pada akar. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa pada akar itu juga ada meristem apikal pada ujung akar, sehingga ketika tumbuhan tinggi, akar pun itu menjadi lebih panjang dan lebih dalam untuk mengimbangi pertumbuhan dari batang, dan batang bisa tetap berdiri kokoh. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mengadakan percabangan, di mana percabangan ini adalah tujuannya untuk menempatkan daun pada posisi yang terkena cahaya matahari. Bisa dibayangkan ketika tanaman dengan batang yang tidak bercabang sama sekali, kemudian daunnya menumpuk, maka nanti akan banyak daun yang tidak terkena oleh cahaya matahari. Nah, dengan adanya percabangan, maka daun-daun ini akan ditempatkan ke bagian-bagian yang masih terkena cahaya matahari sehingga dapat melakukan fotosintesis. Kemudian sifat yang selanjutnya, umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang berumur pendek. Jadi untuk yang berumur pendek seperti palawija, itu biasanya batangnya berwarna hijau karena di dalamnya mengandung klorofil, biasanya terdapat pada stomata yang terdapat pada batang. Sedangkan untuk tumbuhan yang sudah tua atau tumbuhan-tumbuhan yang berumur panjang biasanya berwarna coklat atau warna lain, tidak berwarna hijau karena sudah tidak mengandung klorofil pada stomata yang terletak di batang, atau bahkan di batangnya itu sudah tidak ada stomata. Stomatanya hanya tersisa pada bagian-bagian yang hijau seperti pada daun saja. Nah, adapun fungsi batang, selain tadi fungsi sebagai penegak dan juga sebagai penghubung, ternyata ada fungsi-fungsi lain. Yang pertama adalah mendukung bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Jadi harus kita ketahui bahwa pada tumbuhan itu ada 3 bagian pokok, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, posisi daun itu letaknya tadi terdapat pada batang, pada bagian buku-buku batang. Nah, dari daun ini kemudian akan bermetamorfosis membentuk bunga, dan pada bunga itu pada strukturnya ada bakal buah dan ada biji. Nah, dari bakal buah itu nanti akan berkembang menjadi buah, dan biji akan berkembang menjadi biji. Maka tidak heran di fungsi yang pertama ini adalah mendukung bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Jadi tanpa ada batang itu tidak akan ada daun. Tanpa daun itu nggak ada bunga. Tanpa bunga itu mustahil ada buah dan ada juga biji. Jadi itu fungsi yang pertama sebagai pendukung bagian tumbuhan. Kemudian yang kedua, dengan percabangan memperluas bidang asimilasi. Yang dimaksud bidang asimilasi ini adalah bidang atau daerah untuk fotosintesis. Jadi tadi daun-daun yang kemungkinan menumpuk itu disebar ke berbagai arah untuk mendapatkan penyinaran cahaya matahari. Kemudian yang ketiga, sebagai jalan pengangkutan air dan juga zat-zat makanan dari bawah ke atas, dan juga sebagai jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Jadi ini fungsi yang ketiga ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya, itu sebagai jalur pengangkutan air dan juga hasil fotosintesis. Kemudian yang keempat adalah menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan atau zat
makanan hasil dari fotosintesis. Jadi hasil dari fotosintesis yang dilakukan di daun itu disebarkan ke semua organ, termasuk ke dalam batang. Ada yang hanya dijadikan sebagai jalur saja untuk lintasan. Ada juga memang sebagian yang disimpan di batang. Contohnya pada tebu sagu. Jadi kalau ada tumbuhan yang dimakan batangnya, seperti tebu kemudian sagu, itu artinya tanaman tersebut menyimpan cadangan makanannya itu pada batang. Nah, itu untuk sifat dan juga fungsi dari batang. Untuk kelanjutan dari pembahasan ini kita bisa simak di video selanjutnya. Jadi untuk video ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.